Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan, kita lantunkan atas segala limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya nikmat yang luar biasa. Ya, salah satu nikmat yang luar biasa ini adalah Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki kita untuk mendatangi majelis ilmu, yang mana majelis ilmu ini adalah majelis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjanjikan nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Akan senantiasa Allah turunkan sakinah, wa haffathumul malaikah, akan dijaga oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan begitu pun juga Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di selain itu semuanya, ma'asyiral muslimin, di majelis ilmu kali ini kita juga untuk meniatkan diri intidharus shalah, menunggu salat yang berikutnya, karena ini juga merupakan amal soleh. Kata Rasulullah SAW, seseorang yang menunggu salat selanjutnya dan dia berdiam diri di masjid, maka para malaikat akan mendoakan untuk ampunan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, dua amalan yang bisa kita jalankan pada kesempatan kali ini, thalabul ilmi, dan yang kedua adalah intidharus shalah. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Salat dan salam semoga senantiasa Allah surah dan limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah hingga yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas pada hadis yang ke-6 terkait dengan innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal niku sampun jelas, wa innal harama bayyinun, lan perkawis ingkang haram niku nggih sampun jelas, wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara yang masuk dalam kategori subhat. Kemarin sudah kita bahas subhat itu apa saja. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, anjuran dari Rasulullah SAW, kita diperintahkan untuk menghindari perkawis-perkawis ingkang tasih subhat. Menawi kalau sami mangertosi niku perkawis ingkang subhat, maka yang paling baik adalah kita menghindarinya, tidak mendekat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, apa yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, wa man waqa'a fi subhat waqa'a fi haram. Sinten kemawon ingkang menerjang subhat, ditakutkannya akan masuk ke dalam perkawis ingkang haram. Maka ma'asyiral muslimin, beliau Syekh Utsaimin memberikan penjelasan bahwasanya agar perkawis ingkang subhat niku bisa jelas di antara kita semuanya, maka dilakukan satu hal, yaitu adalah thalabul ilmi. Karena yang namanya ilmu itu adalah menyingkap sesuatu yang memang masih subhat, yang belum jelas. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, Rasulullah SAW menutup hadis tersebut dengan sabda beliau,
Ala wa inna fil jasadi mudghah idza shalahat shalahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Bahwasanya di dalam diri kita semuanya itu ada satu gumpal darah. Idza shalahat shalahal jasadu kulluh. Jika segumpal darah tersebut baik, maka seluruh anggota tubuh kita, perbuatan kita itu juga baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika hati seseorang atau segumpal darah tersebut itu buruk, tidak baik, maka apa yang dia lakukan maka juga buruk juga. Masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Beliau Utsaimin menyebutkan annal madara fis salahi wal fasadi 'alal qalbi. Yang dimaksud dengan mudghah, segumpal darah itu adalah hati atau qalbun. Maka ini menjadi acuan bagi kita semuanya bahwasanya pusat bagi diri kita pribadi untuk menilai apakah diri kita itu baik ataukah sebaliknya, maka apa? Maka yang dinilai adalah hati kita semuanya. Yang bisa menilai adalah diri kita. Karena yang namanya hati adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Bisa jadi dia melakukan perkawis-perkawis, perbuatan-perbuatan yang baik, tapi bisa jadi hatinya itu meniatkan dengan tidak baik. Karena masyarul muslimin, kita semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nahkumu bidzawahirihi. Menghukumi segala sesuatu dengan apa yang nampak. Wala ya'muru, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita na'muru bi batinihi, nahkumu bi batinihi, tidak diperintahkan untuk menghukumi apa yang tidak terlihat. Kalau kita bisa menilai sesuatu yang nampak, maka itu biasa. Kita bisa menilai orang lain. Oh, piyambake niku sae, perbuatane nggih sae dan lain sebagainya. Karena kenapa? Yang bisa kita nilai adalah perbuatan seseorang yang nampak. Akan tapi masyarul muslimin, menilai diri kita itu sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Agar kenapa? Agar kita mengetahui apakah diri kita itu baik ataukah sebaliknya. Apakah yang kita lakukan sudah baik atau sebaliknya. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka kita menilai diri kita itu dari hati kita. Yang bisa menilai diri kita adalah diri kita pribadi. Hati kita baik ataukah buruk, yang bisa menilai adalah diri kita. Maka itu menjadi pusat inti dari penilaian kita semuanya. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Wa yatafarra'u ala hadhil faidah annahu yajibul inayatu bil qalbi aktsaru min inayati bi amalil jawarih. Maka dari itu masyarul muslimin, agar senantiasa diri kita menjadi baik, kita diwajibkan untuk apa? Meminta pertolongan kepada Allah bil inayati bil qalbi, untuk memperbaiki hati kita. Karena sejatinya masyarul muslimin, yang bisa memberikan kebaikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah adalah Rabb yang memegang hati kita semuanya. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang bisa membolak-balikkan hati, yang bisa mengarahkan hati. Maka kita wajib untuk meminta pertolongan kepada Allah agar apa? Agar kita dimudahkan untuk memperbaiki hati kita. Aktsaru minal inayati bi amalil jawarih. Meminta pertolongan kepada Allah untuk memperbaiki hati kita itu jauh lebih dibutuhkan daripada kita meminta untuk dimudahkan beramal soleh. Masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Karena yang namanya memperbaiki hati kita itu sesuatu yang sulit, Pak Bu.
Salah seorang ulama menyebutkan bahwasanya saya sangat dimudahkan oleh Allah dalam memperbaiki banyak hal. Akan tetapi kalau saya memperbaiki hati saya itu jauh lebih susah daripada saya memperbaiki hal-hal yang lainnya. Mananya apa, masyarul muslimin? Hati ini sesuatu yang memang hanya kita sendiri yang bisa memperbaikinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi kalau perbuatan jawareh kita, zahir kita yang nampak itu bisa diperbaiki dari orang lain. Orang lain memperbaiki apa yang kita lakukan itu bisa. Akan tapi kalau sudah hati, itu antara kita dengan Allah saja. Orang lain tidak bisa menghukumi hati kita, Pak. Maka di sini saya usahamin yajibul inayatu bil qalbi. Wajib untuk lebih memperbanyak meminta pertolongan kepada Allah ya, agar memperbaiki hati kita. Li'annal qalbu alaihi madarul a'mali, karena hati kita adalah pusat atau inti daripada amal yang kita kerjakan. Hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan kita tergantung pada niatnya. Maka dari itu masyarul muslimin, niat itu adalah tempatnya di hati. Maka madarul a'mal, inti dari amal soleh yang kita kerjakan ada di dalam hati kita. Ya. Karena ini nanti kaitannya dengan amal soleh yang kita kerjakan diterima ataukah tidak, dapat pahala atau sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Allah Subhanahu wa taala nantinya akan menilai segala perbuatan kita semuanya itu bermula dari hati kita. Wa hussila ma fis sudur. Akan dinampakkan setiap amalan yang diniatkan. Niatnya apa sih? Baik atau buruk? Oh, dia sholat tapi kok niatnya tidak baik. Maka dapat balasannya ini. Oh, dia sholat niatnya bagus. Maka dapatnya ini. Dinilai dari niatnya. Maka ini yang perlu kita garis bawahi. Yang perlu kita tekankan masyarul muslimin. Karena sejatinya memperbaiki niat adalah kewajiban kita di setiap saat. Fatahir qalbak minasyirki wal bid'ah wal hiqdi 'alal muslimin wal baghdha'u wa ghairu dzalik. Maka bersihkanlah hatimu, kata Syekh Utsaimin, minasyirki, dari kesyirikan, wal bid'ah, dari bid'ah-bid'ah, wal hiqdi 'alal muslimin, dan cemburu kepada orang lain, wal baghdha'u wa ghairu dzalik, dan permusuhan dan yang lainnya. Bersihkan hati kita semuanya dari itu semuanya. Karena sesungguhnya itulah yang bisa mengotori hati kita dan memperburuk kualitas amalan kita. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Fa innal qalba huwal aslu. Karena yang namanya hati adalah landasan dari amal yang kita kerjakan. Masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka bahwasanya madarul qalbi, madarus sholahi wal fasadi alal qalbi, pusat dari baik atau buruknya kita semuanya itu adalah hati kita. Fa in saluhat jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau baik, baik semuanya. Kalau buruk, buruk semuanya. Maka tergantung pada hati kita. Masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian di hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-7, disebutkan an Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari,
radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Qulna liman, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimina wa amatihim. Nasihat untuk Allah dan untuk kitab-kitab Allah, wali rasulihi dan untuk utusan-utusan Allah, rasul-rasul Allah, wali aimmatil muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa amatihim dan seluruhnya. Masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Beliau Abu Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari, ini adalah salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis sangat sedikit. Di dalam kitab Syiar An-Nubala disebutkan beliau hanya meriwayatkan hadis sebanyak 9 saja, Pak Bu. Tidak sampai 10, hanya 9. Dan hadis ini adalah hadis yang paling masyhur, yang paling dikenal. Dan beliau juga adalah salah satu sahabat yang menurut riwayat pernah ketemu dengan Dajjal. Tamim bin Aus Ad-Dari, sebelum beliau itu masuk Islam. Ketika beliau mengarungi lautan, kena badai, kemudian turun di sebuah pulau, kemudian disambut dengan binatang yang banyak bulunya, kemudian disuruh untuk menghadap ke seseorang. Maka hal tersebut diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, fa innahu dajjal, bahwasanya itu adalah Dajjal. Ini pengalaman Abu Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari. Pengalaman beliau yang pernah ketemu dengan Dajjal. Masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Di dalam hadis ini menyebutkan ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Maksudnya apa? Agama adalah nasihat, maksudnya apa? Kadosipun boten jelas. Nah, ini adalah metode dari Rasulullah SAW dalam mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Rasulullah SAW memberikan sesuatu yang global, yang penuh tanda tanya. Kalau kita baca juga pasti bertanya-tanya, yang dimaksud dengan agama adalah nasihat itu apa? Kayaknya kok tidak nyambung. Nasihat itu masuk agama, padahal agama adalah jalan hidup kita. Lah kok disebutkan oleh Rasulullah sebagai nasihat? Maka ini adalah salah satu cara Rasulullah SAW memberikan ilmu kepada para sahabat, dan metode ini berhasil membuat penasaran para sahabat. Sehingga apa? Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Di dalam sebuah kitab disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW menggunakan metode ini adalah agar apa yang disampaikan Rasulullah selanjutnya itu lebih membekas lagi. Daripada Rasulullah SAW itu menyebutkan di awal tanpa ada tanda tanya. Menyebutkan dengan langsung jelas tanpa ada penasaran bagi para sahabat. Kalau Rasulullah SAW memberikan ilmu dengan global yang penuh dengan rasa penasaran, maka hal yang selanjutnya ini yang akan menjadikan ilmu tersebut mengakar kepada para sahabat. Maka salah satu metode yang berhasil Rasulullah SAW gunakan. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah, apa yang dimaksud dengan ad-dinun nasihah? Agama adalah nasihat. Nah, di sini beliau Syekh Utsaimin menyebutkan ad-dinun nasihah. Kata-kata ad-din itu memang banyak artiannya. Ad-din ada yang diartikan dengan agama, ad-din ini ada yang diartikan sebagai hari pembalasan. Sebagaimana
firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin. Di situ ada kata-kata din. Tapi apakah din ini yang dimaksud dalam sabda Rasulullah SAW? Itu menurut Syekh Utsaimin bukan. Ad-dinun nasihah. Bukan hari pembalasan. Akan tapi apa? Menurut beliau adalah ad-din adalah amalun. Adalah amal soleh. Amal soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa raditu lakumul islama dina. Ini menjadi landasan oleh Syekh Utsaimin mengambil pendapat yang dimaksud dengan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, ya ini. Wa raditu lakumul islama dina. Kata Allah, aku meridhoi Islam agama kalian. Maka ad-din di sini bukan hari pembalasan, tapi apa? Al-Islam, yaitu agama Islam. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian nasihat. Yang dimaksud dengan nasihat apa? Yang dimaksud dengan nasihat adalah al-ikhlasu li syai'in, adalah ikhlas kepada sesuatu. Ini penjelasan global beliau. Akan tapi di dalam kitab yang lain disebutkan yang dimaksud dengan an-nasihah, nasihat adalah sesuatu yang dapat menjadikan orang lain itu lebih baik daripada sebelumnya. Maka disebut dengan ad-dinun nasihah. Merapatnya hubungan seseorang dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Merapatnya hubungan seseorang kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab-kitab Allah. Yang sebelumnya jauh, maka akan semakin dekat. Yang jarang membaca Al-Quran, kalau faham hadis ini akan semakin dekat, semakin melekat. An-nasihah. Maka itu adalah makna daripada nasihat. Maka yang kita fahami ad-dinun nasihah, agama Islam adalah nasihat apa? Agama Islam dapat mendekatkan seseorang kepada sesuatu yang akan disebutkan oleh Rasulullah selanjutnya, kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulullah dan lain sebagainya. Wali a'immatil muslimin, dan menjadi nasihat kepada a'imah, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka sangatlah kita fahami, mudah kita fahami bahwasanya ad-din, agama Islam ini akan mendekatkan seseorang. Mendekatkan kemana? Ke sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa? Rasulullah menjawab, lillahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak memahami bahwasanya nasihat itu adalah sesuatu yang dapat menjadikan seseorang lebih baik, maka kita akan rancu, Pak Bu. Akan tidak ada kejelasan. Mosok ad-din, agama ini nasihat untuk Allah. Padahal Allah saja yang membuat agama ini, kan gitu. Kalau kita tidak memahami dengan seksama, maka seseorang akan salah pemahamannya, akan banyak bertanya, loh, agama ini kan dari Allah, lah kok nasihat kepada Allah, memberikan nasihat kepada Allah. Karena sesungguhnya nasihat ini bukan untuk Allah, tapi apa? Untuk makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ini nanti akan membedakan strata kedudukan antara Allah dengan makhluknya. Kalau Allah saja itu dinasihati berarti sama.
kedudukannya sama. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah, maka sudah kita bahas tadi bahwasanya lillahi yang dimaksud untuk Allah adalah agama ini akan menjadikan seseorang itu jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, tatadhammanu amroini, mencakup dua hal. Maka yang pertama adalah al-ikhlasul ibadatu lahu. Agar kita semuanya hubungannya lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah al-ikhlasul ibadatu lahu. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas ini nanti yang akan memurnikan ibadah kita, memurnikan amalan kita. Bagaimanapun sebuah perkataan dari seorang ulama, bahwasanya niat ini akan memperbesar pahala seseorang kalau niatnya baik. Tapi kalau niatnya buruk akan memperkecil pahala seseorang. Naudzubillah min dzalik, bisa jadi bukan memperkecil, malah tidak mendapatkan pahala, bisa jadi mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, syahadatu lahu bil wahdaniyati fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Agama merupakan nasihat, maksudnya apa? Yang kedua, asyhadatu lahu bil wahdaniyah, persaksian kita semuanya terhadap keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita dekat dengan Allah, maka apa? Syahadatu lahu bil wahdaniyah, kita bersaksi kepada Allah atas keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala fir rububiyah yang pertama. Maksudnya apa? Fir rububiyah, kita mengakui rububiyahnya Allah, segala sesuatu yang mana Allah mengatur semua hal. Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, Asy-Syahid, yang maha menyaksikan, Al-Mudabbar, yang maha mengatur seluruh alam semesta, yang menurunkan hujan, yang memberikan nikmat pada kita semuanya, yang menciptakan kita. Itu fir rububiyah, itu adalah keesaan Allah dalam rububiyah, dalam mengatur alam semesta. Wa uluhiyatihi, kita bersaksi atas keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala fil uluhiyah, di dalam uluhiyahnya Allah. Uluhiyahnya Allah apa? Kita bersaksi bahwasanya Allah yang berhak dalam diibadahi. Nah, ini adalah tauhid uluhiyah. Meyakini keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam seluruh ibadah kita. Maka nantinya masyarul muslimin, kalau seorang muslim niku sampun bersaksi atas uluhiyah Allah, maka apa? Kesyirikan, niat yang tidak baik, maka itu semuanya tidak akan hadir di dalam hati seorang muslim ketika sedang beribadah. Seseorang kalau niatnya tidak baik dalam beribadah, bisa jadi tauhid uluhiyahnya itu belum sempurna, belum mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna, masih meragukan rezeki dari Allah, masih meragukan karunia, nikmat, kemudahan dari Allah, dan lain sebagainya. Wa asma'ihi wa sifatihi, dan bersaksi atas keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersaksi dalam apa? Dalam kesempurnaan nama, dalam kesempurnaan sifat, yang mana nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka kalau kita semuanya bisa mentauhidkan Allah secara sempurna, maka otomatis kedekatan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik, jauh lebih dekat. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang selanjutnya, wan nasihatu li kitabihi tatadhammanu umuran minha. Adapun nasihat untuk kitab-kitab Allah, maka ini mencakup banyak hal. Beliau Syekh Utsaimin menyebutkan ada 6 hal, Pak Bu. Agar kenapa? Agar seorang muslim itu jauh lebih dekat dengan kitab-kitab Allah. Maka yang pertama, adzabbu anhu bi an yadubul insan anhu tahrifun mubtilina. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada kita semuanya agar apa? Agar menghapus seluruh keyakinan-keyakinan yang menyimpang terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Antahrif dari pembelokan, pelencengan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tasdiqu khabarihi. Yang selanjutnya adalah membenarkan setiap kabar-kabar yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jaziman la mariyata fihi. Membenarkan tanpa ada tanda-tanya. Jadi membenarkan di sini membenarkan 100%, walaupun mungkin ceritanya tersebut sangat di luar dari nalar kita, Pak. Seperti apa? Kisahnya Ashabul Kahfi yang bisa tidur 300 tahun. Tidur sedinten mawon nggih. Seorang bisa pusing ngoten nggih. Lah niki kok bisa tidur 300 tahun. Ini kan di luar dari nalar kita. Itu harus kita imani, kita benarkan 100%. Tanpa harus bertanya, tanpa harus mengingkari kebenarannya. Maka ini bisa yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dengan kitab-kitabnya. Falau kadzdzaba khabaran min akhbaril kitab lam yakun nasihan. Kalau seorang muslim tidak membenarkan apa yang dikabarkan di dalam kitab-kitab Allah secara 100%, lam yakun nasihan, tidak akan membuat kita semuanya lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Karena masyaallah muslimin, bagaimanapun kita membaca Al-Quran itu berarti sudah 100% kita membenarkannya. Kalau seorang muslim tidak mau membaca Al-Quran, dia bisa tapi tidak mau, berarti apa? Lam yakun nasihan lahu, dia tidak dekat dengan kitab-kitabnya. Bisa jadi karena dia tidak membenarkan secara 100% apa-apa yang dikabarkan di dalam kitab-kitab Allah, di dalam Al-Quran. Wa man syakka fihi wa taraddada lam yakun nasihan. Kalau yang pertama tadi tidak membenarkan. Kalau yang kedua, wa man syakka, seseorang yang meragukan sedikit saja, lam yakun nasihan, dia akan terhalangi dari dekat dengan Al-Quran. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Kemudian yang ketiga, imtithalu awamirihi, yaitu apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan segala larangan-larangan yang Allah larang di dalam Al-Quran. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka itu beberapa hal dari an-nasihatu li kitabihi, nasihat untuk kitab-kitab Allah.
Masyarul muslimin, dari itu semuanya kita harus menekankan pada satu hal, yaitu apa? Bahwasanya agama ini bisa menjadi nasihat, itu dimaksudkan apa? Agama ini itu akan mendekatkan kita kepada Allah, akan menjadikan diri kita itu jauh lebih baik, jauh lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Maka kuncinya apa? Kita melazimi agama kita. Kita mentaati apa yang diperintahkan di dalam agama kita, kita menjauhi apa yang dilarang di dalam agama kita. Fa innahu nasihun, maka itu adalah nasihat untuk kita semuanya. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah, masih ada pembahasan wali rasulihi wali aimatil muslimin wa amatihim, dan insyaallah kita akan bahas secara tuntas pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kami tutup, kalau ada pertanyaan dari jamaah sekalian, kami persilahkan. Enten pertanyaan Pak Bu? Mudah-mudahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini Allah mudahkan kita dalam memahaminya, dan juga Allah mudahkan kita dalam mengamalkan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Jika ada salah kata, jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.